Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kita di podcast Esa Unggul Talk edisi Ramadan. Nah, sekarang kita udah kedatangan bintang tamu lagi untuk berdiskusi seputar Ramadan ya, Haiza. Betul, dari LDK IKMI. LDK IKMI ini jadi yang datang kepalanya nih. Oh iya? Bener banget. Oh iya. Boleh perkenalan dulu? Oke, sebelumnya sih udah pernah datang ke sini. Oh, udah pernah datang udah juga. pernah datang. Oh. Ya, Kali waktu- kedua ya langsung Ya, ya? siap. Udah kayak lagu tuh kali kedua. Ya, saya Ihsan dari Fakultas Ilmu Kesehatan jurusan Bioteknologi dan kebetulan aktif juga di LDK IKMI sebagai ketua. Tuh kan sebagai ketua kan sekarang kita ngobrol sama ketuanya berarti lebih enak nih ya berarti. Bukan berarti yang kemarin gak enak ya, cuma lebih mantep nih. Ketuanya nih, kita tanya-tanya aja Iya, kali ya bener. langsung ya. Kita kan sekarang kita Diserang. akan bahas masalah Ramadan ya. Semalam tuh ada sebuah hari yang sangat mulia juga di bulan Ramadan ini, yaitu malam Nuzulul Quran. Nah, kalau misalnya dari Ihsan sendiri nih, esensi daripada Nuzulul Quran tuh apa sih? Oke. Ya, Nuzulul Quran itu kan sesuai dengan artinya emang dia namanya turunnya Al-Quran gitu kan, proses turunnya Al-Quran. Ya memang kita percaya semua bahwasannya Al-Quran adalah kitab suci kita. Apa sih fungsinya Al-Quran gitu kan? Kalau kita lihat ini masih satu ayat berhubungan dengan ayat-ayat bulan puasa gitu. Yang di dalam Al-Quran 185 ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, ya kan? Jadi di mana emang bulan Ramadan ini adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Nah, apa sih fungsinya Al-Quran? Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan gitu. Jadi ketika Al-Quran turun, dia sebagai hudal linnas, petunjuknya manusia yang ternyata Allah memilih kata manusia itu bukan sembarangan memilih. Kan di dalam Al-Quran ada yang bilang ayatnya khusus orang beriman, ya ayyuhal mu'minun misalkan. Terus ada juga khusus orang-orang emang Islam gitu kan, muslimun. Tapi di sini linnas, artinya Al-Quran itu cocok dibaca untuk semua kalangan manusia, baik tanpa melihat latar belakang dia. Apakah dia seorang muslim atau bukan, itu cocok atau relevan lah dibaca untuk setiap manusia. Makanya linnas bilangnya kayak gitu. Wow. Gini ya. Begitu luasnya juga ya. Betul, Wih, merinding banget loh, Za. sampai disebut ayat-ayat yang ada di Al-Quran tentang Nuzulul Quran. Betul. ini Iya ya. benar, merinding banget kalau misalnya kita udah ngomongin Quran itu sendiri ya. Betul. Dan Berarti- ternyata kalian tahu nggak sih bahwasannya Al-Quran tuh turunnya tuh seperti apa prosesnya? Jadi berangsur-angsur ya? Betul, berangsur-angsur. Tapi ada dua tahapan kalau menurut ulama nih, tahapan proses turunnya Al-Quran. Yang pertama, turunnya Al-Quran dari Lauh Mahfuz atau alam Lauh Mahfuz ya, langit itu Allah yang tahu, ke namanya Baitul Izzah. Baitul Izzah itu adalah langit dunia, kayak gitu. Itu proses yang pertama. Nah, proses yang kedua dari Baitul Izzah ke dunia, ke Nabi Muhammad, itu baru yang disebut dengan berangsur-angsur. Secara berangsur-angsur itu dari Baitul Izzah, langit dunia, ke Nabi Muhammad. Nah, yang kita nanti tadi malam itu rayakan, atau mungkin bukan rayakan ya, kita peringati 17 Ramadan, itu adalah proses dari Baitul Izzah atau langit dunia ke Nabi Muhammad pada saat wahyu pertama turun. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu 17 Ramadan gitu. Walaupun sebetulnya banyak perbedaan ulama yang mengatakan malam ini tidak patut dirayakan, tidak patut diperingati, atau mungkin bid'ah dan sebagainya, tapi memang kenyataannya di malam 17 Ramadan itulah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 itu kan turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan itulah 17 Ramadan. Baru tahu Kayak gitu. banget, Za. Betul. Kalau Ini ceritanya kayak detail gitu ya. ya, bener. Betul. Kalau kita dulu mah cuman taunya ya udah Allah nurunin berangsur-angsur gitu doang. Betul. Ternyata ada tahapannya juga ya. Iya, ternyata ada 2 tahap ya. Iya, Ada benar. Yang udah Tadi. dijelaskan sama kakaknya tadi. Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah baru secara berangsur-angsur ke Nabi Muhammad. Wah, Kayak gitu. mantap banget. Berarti sebenarnya gini sih, kalau misalnya itu tadi yang pandangan terhadap ulama mengenai nggak boleh dirayakan atau apa. Sebenarnya kalau misalnya pandangan sudut pandang saya sendiri bahwa dengan adanya nuzulul Quran itu tuh menjadi motivasi gak sih buat kita Betul. untuk memuliakan bulan Ramadan Ya. dengan membaca Al-Quran. Al-Quran. Bener kan Apalagi ya? memang ketika kenapa sih bulan Ramadan itu bisa jadi bulan yang mulia? Segala sesuatu yang melekat dengan Al-Quran itu kan pasti mulia. Kita lihat
dari mulai Nabi Muhammad diturunkan Al-Qur'an. Nabi Muhammad adalah nabi yang paling mulia gitu kan. Warasatul juga ya? Iya, betul. Nabi yang paling terakhir dan dia adalah pemimpin para nabi nanti. Ya kan? Terus bulannya Ramadan adalah bulan yang diturunkannya Al-Qur'an, itu mulia. Sampai malam diturunkannya Al-Qur'an, malam Lailatul Qadar, ya kan? Itu juga malam yang paling mulia tuh. 1000 bulan ya? 1000 bulan gitu. Iya, betul. Nah, makanya bukan masalah soal memperingati atau sebagainya, betul tadi. Jadi kenapa kita tidak memperingati itu sebagai momentum gitu kan, untuk supaya kita lebih terdorong membaca Al-Qur'an gitu. Dan juga sebetulnya Al-Qur'an makna dan keistimewaannya bukan hanya soal bacaannya aja gitu. Kita lihat bagaimana kenapa ada banyak pertanyaan misteri dalam Al-Qur'an. Mungkin kenapa Al-Qur'an diturunkan dengan bahasa Arab. Oh, ternyata bahasa Arab adalah bahasa yang memang secara nomenklaturnya, secara seninya itu betul-betul terjaga. Itu emang udah terbukti. Bahkan maaf jika dibanding dengan bahasa-bahasa lain, bahkan bahasa Ibrani, bahasa Nabi Musa gitu kan, bahasa Ibrani, kemudian bahasa-bahasa Yunani itu diuji bahasa Arab itu bahasa yang paling terjaga gitu. Terus kemudian makna-maknanya, pemilihan kapan ayat ini turun, asbabun nuzul ya kita bilang ya, asbab atau sebab-sebab turunnya sebuah ayat itu betul-betul detail Allah kasih gitu ke manusia atau ke Nabi Muhammad. Kayak gitu. Iya, tercengang banget tuh ya. Biasanya kita cuman kayak ya udah ikut merayakan aja. Bener. Tapi ada bagusnya juga sih kalau kita ada ya merayakan lah ya, atau memperingati gitu. Ya, jadi kayak momentum untuk kita supaya lebih dekat dengan Al-Qur'an kayak gitu kan ya. Dan bisa ngasih ke edukasi ke adik-adik, ke anak-anak, karena kan kalau misalkan ke anak kecil itu kan lebih melekat yang ada momen-momen yang bikin ingatan dia tuh tertanam, tertajam. Ya, betul. So, kalau saya sendiri nih, biasanya kalau di Bogor nih, di kampung, biasanya dari kecil tuh ketika nuzulul Quran tuh kita kumpul di satu masjid. Kita di situ baca satu Quran, dihatamin dalam satu hari itu, di sesudah tarawih itu kita hatamin Quran. Biasanya nih dulu kalau misalnya masih kecil tuh kita kebagiannya juz 30. Sama ya. Yang bapak-bapak atau yang remaja-remaja itu nanti di juz 1 sampai juz 29. Iya. Itu jadi sampai sekarang tuh kayak misalnya ketika ada nuzul Quran walaupun udah agak di Bogor lagi tapi tetap kerasa gitu loh momentum itu sendiri. Iya, betul. Emang harus dibiasain, bener kata Haiza, harus dibiasain dari kecil kayak gitu. Karena kalau udah ada perayaan kayak gitu pasti momennya itu keinget terus sampai gede. Apa yang tadi udah bilang kan, tetap walaupun udah nggak ngelakuin itu lagi di rumah sana tapi tetap terasa, tetap ingat terus kayak gitu. Ada banyak sih ya cara-cara orang untuk betul. Memperingati gitu kan. Yang salah tuh kita mungkin membuat-buat sebuah amalan-amalan tertentu yang emang gak ada dasarnya dalam Al-Quran dan hadis yang mengkhususkan jika kamu melaksanakan ABCD di malam nuzul Quran dan itu gak ada sandarannya atau hadisnya, itu yang mungkin tidak boleh gitu. Jadi kalau memang sekedar kita memaknai, kenapa kita memaknai bahwa ternyata di momen 17 Ramadan itu pertama kali Nabi Muhammad menerima wahyunya gitu kan, di Gua Hira ketika dia menyendiri selama 40 hari gitu kan. Kemudian datang Jibril alaihissalam menyampaikan wahyu yang pertama. Nah itu kan pasti prosesnya panjang banget. Nah itu kita bukan memperingati momentum pas turunnya, tapi juga memperingati prosesnya juga. Prosesnya yang paling penting ya, gimana caranya wahyu itu turun dengan asbabul nuzul. Iya, benar. Nah, terus Chan, kalau misal kita ngomongin Al-Quran sendiri, kan ada tuh, ini antara hadis atau apa gitu, Al-Quran tuh bakalan menjadi syafaat kita di yaumil akhir nanti kan ya? Ya, betul. Nah itu gimana sih penjelasannya, Chan? Oke. Al-Quran itu nanti di yaumil qiyamah, bahkan bukan hanya di yaumil qiyamah atau di hari akhir ya, bahkan ketika kita meninggal kemudian kita sering membaca Al-Quran, kemudian kita sering mengamalkannya, itu paling utama, jangan hanya membaca tapi mengamalkannya. Nah itu kan yang dijanjikan Allah itu kan dalam satu huruf itu ada 10 kebaikan gitu. Nanti Al-Quran akan menjadi penerangnya sebelum dia yaumil qiyamah nih, di alam kubur dulu tuh kan. Pernah dengar kan itu? Bahwasannya Al-Quran akan menjadi penerang di alam kubur. Bahkan ada suatu cerita, ini seorang tabi'in, lupa nih namanya nih,
Pokoknya dia ditanya nih sama anaknya gitu. Pokoknya dia nih sering mengamalkan Al-Quran, sering membaca Al-Quran. Nah ketika dia wafat dalam keadaan juga membaca Al-Quran, anaknya bermimpi ketemu sama bapaknya gitu. Nah ditanyalah sama anaknya, wahai bapak, aku sudah lama tidak bertemu dengan bapak gitu. Saya sangat merindukan, bisakah kita ketemu sebentar? Terus kata bapaknya, bagaimana mungkin kita bisa bertemu gitu, kita sudah berpisah alamnya. Nah terus anaknya tanya, bagaimana kondisinya bapak di alam kubur? Terus kata bapaknya, di sini sempit sekali, di sini gelap sekali. Tetapi ada yang menemani saya di alam kubur ini, menyambut saya, memberikan saya bantal, memberikan saya permadani. Dan ketika ditanya siapa itu, Al-Quran. Gitu. Jadi Al-Quran, ternyata Al-Quran tuh bukan hanya nanti di yaumil qiyamah sih, kejauhan misalkan gitu, aduh jauh banget nih hari kiamat nih misalkan gitu. Kita di alam kubur nanti ketika kita udah meninggal gitu, yang menerangi kubur kita itu ya Al-Quran itu. Jadi ya walaupun banyak perdebatan para ulama ya yang bilang apakah nanti Al-Quran itu akan hidup sebagai makhluk atau apa gitu. Tapi intinya Al-Quran itu berbicara nanti. Al-Quran itu berbicara. Benar-benar. Berarti di selama bulan suci Ramadan ini, nggak bulan Ramadan aja ya, di bulan-bulan lainnya, terkhususnya di bulan ini yang pahalanya dilipat gandakan. Jadi jangan lupa juga untuk menyempatkan diri. Betul. Atau ya menyibukkan diri dengan baca Al-Quran. Iya, betul. betul. Tapi mau baca Al-Quran tuh bikin tenang gak sih? Betul. Beneran ya? Kayak misalnya kita nih lagi mumet banget sama kerjaan atau tugas-tugas, baca deh sekali-sekali Al-Quran. Satu ayat sampai 10 ayat itu bikin tenang banget. Apalagi kalau misalnya emang biasanya orang-orang tuh punya surat kesukaan gitu. Iya betul. Itu nggak apa-apa ya, untuk biar kita tuh terpicu Aiza apa nih surat kesukaannya? apa ya? Mungkin yang biasanya punya keutamaan kan Al-Mulk gitu. Al-Mulk kayak gitu. Al-Kahfi. Kalau saya sendiri surat paling saya suka tuh Ar-Rahman. Ar-Rahman. Wah, itu Ar-Rahman tuh ketika kita bacanya dengan tartil dengan menggunakan nada itu paling enak banget sumpah. Bahkan Ar-Rahman tuh dikatakan setiap segala sesuatu itu punya mempelainya, dan mempelainya Al-Quran adalah Ar-Rahman. Jadi emang niatnya dasarnya kita harus kuat. Apa sih motivasi kita baca Al-Quran? Biasanya ya tadi ketika kita oke, bioteknologi, psikologi, Heza apa? Komunikasi. Oh iya, PR gitu kan. Nah, ilmu-ilmu tadi kan kita harusnya sangkut pautin semua tuh sama Al-Quran tuh. Biar kita tuh satu jalan gitu kan, satu jalan. Tadi udah bilang bener tuh, semua ilmu atau pelajaran yang hari ini kita pelajari pasti ada sangkut pautnya sama Al-Quran. Ada korelasinya sama Al-Quran. Dan itu yang membuat kita takjub dan pengen terus mendalami gitu kan. Betul. Ya. Oke, berarti otomatis nih setelah Ramadan kita jangan bikin list juga ya, supaya nanti kita tetap konsisten baca Al-Quran dan sebagainya. Itu tipsnya dari Ican ya. Ya. Wah, gak kerasa banget ya, Ja. Gak kerasa ya, di episode kali ini kita bahas nuzul Quran, keistimewaannya Al-Quran itu Di mulai bulan dari Ramadan. diturunkannya secara berapa tahap ya. Wah, kan? itu baru Isi banget, ilmu baru Al-Qur'annya, banget ini sumpah. Betul, isi Al-Qur'annya gimana, terus Wah. cara mengamalkannya. Dan Bener-bener. tadi juga udah dibilang jangan baik membaca Al-Qur'annya saja, tapi cara mengamalkannya Ya, juga implementasinya harus paling tetap penting, baik. teman-teman. Pokoknya Al-Quran tuh diturunkan dengan mudah kata Allah, jangan dipersulit dengan kita pikir yang macem-macem. Sepakat banget Ya. itu. Jangan Pokoknya Allah- merasa disulitkan Ya, ketika betul. ingin berbuat baik Oke. Iya, itu membaca betul. Al-Qur'an. Wah, udah selesai sejak kajiannya Iya ini. nih. Ini bikin tenang banget sumpah. Tenang Dari tadi ya. merinding juga kalau misalnya udah ngomongin Quran kayak gitu ya, Wah. Cukup takjub banget ya. Ya, Ini banyak Insya insight-insight Allah. baru juga ke kita nih. Betul. Oke, silakan Haiza. Siap. Oke, cukup sekian podcast kita edisi Ramadan bersama LDK IKMI. Oke. Jangan lupa saksikan podcast kita di Instagram @Esa Unggul, di Spotify podcast Esa Unggul, di YouTube channel kita di Universitas Esa Unggul. Oke, saya Muhammad Nurhuda pamit undur diri. Dan saya Muhammad Ihsan. Dan saya Haiza. Terima kasih, selamat menonton karena ini episode paling mantap banget itu. Betul. Oke, terima kasih. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Bye.